Ya, balik lagi kembali kita melanjutkan aplikasi kita ya, Gria, aplikasi untuk perumahan. Jadi setelah kemarin kita berhasil untuk post data atau create data, kali ini kita akan coba create untuk multiple table. Jadi sebenarnya di penduduk itu kan ada beberapa yang berkaitan untuk tabelnya sendiri, kayak misalkan KTP, alamat tinggal, alamat krianya di mana. Nah, itu kan kemarin di table penduduk itu atau table citizen kita tidak tampilkan itu. Jadi memang itu ditampilkan di table terpisah. Untuk itu sekali kita bikin post itu kita akan masukkan ke dalam beberapa tabel begitu. Dan mungkin kita langsung ke codingan. Oke, kita balik lagi ke sini. Sebelumnya ada sedikit bit yang perlu diperbaiki ya. Di tampilan ini kita lihat ada garis merah, itu ada di sini. Jadi ketika if session success, maka dia menampilkan session success. Kemudian kalau misalkan enggak, dia menampilkan ini. Sedangkan ini kita perlu definisikan juga if else if session error gini ya. Kita lihat dulu. Berhasil. Baik, sekarang kita akan langsung ke topik utama kita ya, multiple table. Kita balik lagi ke codingan kita. Jadi kita akan masuk ke sebuah modal dulu, modal yang sebelumnya kita buat. Di sini kita cuman ada nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir. Nah, ini ada di table citizen ya. Mungkin kita bisa lihat di sini yang akan kita joinkan itu adalah table identity dan address Gria ya. Oke, ini bisa kita close dulu. Jadi di sini itu dia ngambilnya melalui user ID. User ID-nya siapa di citizen itu, sedangkan di citizen juga belum ada user ID-nya. Jadi mungkin kita akan buat dalam sekali post ini ada 4 tabel ya: user, citizen, identity, dan address Gria. Oke, kembali ke mana nih, penduduk sini. Kembali ke penduduk ini, close dulu. Coba kita close dulu. Nah, di sini biar lengkap ya, kita bagi 2 aja di sini. Kita buat ini dulu. Div row, div 6. Nah, kita tampung di sini. Kemudian di bawahnya lagi div child md. Kita boleh paste aja dulu. Nah, yang akan kita ubah adalah di sini KTP ya, identitasnya itu KTP-nya bisa lihat di sini dia butuh nick dan address ya, nick dan address. Jadi mungkin kita buat lagi gini, div row
div, kita bagi dua lagi ya. Atau kalau enggak kita biarkan satu aja di sini, karena mungkin untuk addressnya itu butuh space yang luas ya. Kita bikin text area aja di sini, alamat apa tadi, nick dan address. Nick itu biasanya kita buat ini menjadi text area. Address kita buat rows-nya itu 4 aja. Kelasnya form control. Oke. Kemudian setelah alamat, identity cukup ya. Kita lihat di bagian ini dia ada address, street, row, house sama room. Tuh ada 5. Oke, ada 5. Berarti kalau di sini ada alamat, kita buat ini alamat lama. Kita buat lagi ya, alamat sekarang begitu ya. Address now, ini aja. Kemudian yang 4 lagi tadi kita lihat dia sepertinya ruangnya kecil ya. Jadi kita buat seperti ini aja. Di sini ada street, jalan, row, bloknya, rumahnya nomor berapa, kemudian room. Sini jalan, sepertinya kebalik ya, nggak apa-apa. Kemudian untuk user ya, untuk user sendiri, usernya sendiri dia butuh nama dan email. Oke, nama dan email ya, cukup itu aja. Kita buat gini aja ya. Oke, formnya sudah, kita coba cek. Mungkin kalau KTP itu masuk ke sini jadi lebih rapi ya, KTP dan alamat lama. Atau mungkin kita perlu lebarkan lagi ya. Masukkan ke sini KTP, alamat lama, dan ini mungkin kita bisa lebarkan lagi ya, modelnya jadi XL, extra large. Coba lihat ya. Oke. Oke, mungkin seperti ini dulu ya. Oke, sementara kayak gini ya. Mungkin ini biar kelihatan, kita ganti warna aja ya. Di close itu
buttonnya jangan secondary, tapi kita ganti danger ini. Oke, kemudian kita lihat lagi nih di sini penduduk create ya. Penduduk create itu sebelumnya sudah kita definisikan ya. Kalau misalkan create itu larinya ke citizen controller. Nah, di sini kita coba tangkap lagi ya. Kita pastikan semua inputan tadi itu masuk ke sini gitu. Kita dari dalam, kita ambil request all. Oke, berikutnya kita coba inputkan. Kita langsung post aja dulu ya. Submit. Nah, di sini ada name, gender, status, POB, nick, address, address now, street, real. Nah, semuanya masuk ke sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, untuk validation juga nanti kita tambahin ya, sesuaikan dengan requestan yang perlu dimasukkan semuanya gitu. Yang pertama, data request all. Request all ini nggak bisa kita ambil semua untuk si citizen karena beberapa request itu bukan punya citizen ya, artinya punya beberapa tabel yang lain. Jadi yang pertama adalah kita akan tangkap dulu si usernya ya. Usernya bisa kita gunakan seperti ini. Jadi di situ kan ada username, request, username, kemudian ada emailnya ya. Ini untuk user. Nah, setelah user kita bisa copy juga di sini. Kita ganti dengan citizen. Begini. Dan requestnya itu gender. Oke, udah. Kemudian yang terakhir itu untuk ada dua lagi ya, ada dua lagi, satu lagi kita copy aja ini. Dan sekarang ini kita bisa hapus ya, ini kita hapus, dan untuk citizen kita ganti dengan citizen. Ini create. Oke, setelah kita definisikan semua nih, ada empat tabel ya di sini, ada user, citizen, card, address. Nah, kita bisa lihat di beberapa tabel tersebut itu membutuhkan user ID ya. Jadi yang pertama itu kita akan buat dulu user table-nya. User table itu butuh name, email, dan password ya. Mungkin kita bisa buka ke user model di sini. Nah, kita bisa bikin function juga nih di sini. Public function create data gitu. Datanya dari mana? Nanti kiriman dari si controller tadi. Oke, kemudian karena di request tersebut tidak ada passwordnya, jadi saya akan buatkan password default ya. Password defaultnya nanti seperti ini, bisa data password
gini, sama dengan kita pakai hash make, anggaplah semuanya seperti ini ya. Oke, kita bisa langsung return, terus this create data begitu. Nah, sebelumnya kita coba pastikan dulu apakah data ini bisa ditangkap. Kita lihat dulu ya. Ada idam data ini. Kemudian di citizen controllernya juga kita perlu seperti ini. This user create data, masukkan user. Ini jangan lupa di bagian construct kita tambahkan juga this user ini bisa kita tambahkan juga user identity address gini. Oke, setelah semua construct sudah kita definisikan, sudah kita buat instansiasi juga, kita langsung coba di sini ya. Kita akan lihat create data ini apakah bisa masuk ke sini ya. Oke, kita refresh. Oke ya, username, email, dan password masuk ke sini ya, masuk. Terus kita bisa lihat juga di sini ada password yang sudah di hash, sudah di backup sama Laravel. Jadi artinya itu kita bisa langsung return ke sini ya. Pertama kita akan tangkap ID-nya ya, ID dari si user tersebut. Jadi nanti yang di return itu hanya ID-nya gitu. Gini. Dan sebelum itu kita coba tangkap dulu ya ID. Kita lihat dulu, takut ada error. Gini ya. Oke, kita refresh lagi. Refresh. Oke, insert into user email, password, and data created. General error field name. Oke, jadi bukan username ya. Oke, jadi di bagian sini kita lihat ya. Oh, ternyata name ya, bukan username. Jadi kita di citizen controller ini kita ganti name begini. Ya, mari kita lihat lagi. Oke, ID dapat ditangkap ya. ID-nya 2. Oke, ID sudah ditangkap. Kemudian kita bisa ambil seperti ini di bagian user ini, karena kita akan mengambil ID-nya aja ya. ID begini, maka ini kita hapus saja. Oke, di citizen controller ini, nah seperti ini kita bikin ini sebagai user ID. Tuh, artinya dari si user itu ngembaliin ID ke sini. Kalau tadi misalkan ada 2, ID-nya 2, maka user ID-nya adalah 2. Ini user ID ini akan kita masukkan ke beberapa tabel berikutnya gitu. Gitu, misalkan citizen ya.
citizen, kita tambahkan begini aja, user ID sama dengan user ID ini ya. Nah ini pun berlaku untuk semuanya. Jadi untuk card kan butuh user ID juga ya, cardnya ada juga user ID. Kemudian untuk address juga butuh user ID. Coba kita lihat di identity card itu dia butuh user ID. Di sini juga butuh user ID. Oke. Kemudian citizen akan masuk ke sini. Jadi user ID-nya akan masuk, citizen masuk ke sini, dan berikutnya adalah proses create data untuk si card dan address. Ini akan sama seperti citizen begini ya. Kita bisa bikin identity begini dan di sini address. Di sini card dan di sini address. Oke, kita pisahkan gini biar lebih jelas. Nah, kita akan lihat dulu di sini ya. Di address itu street, row, house, room, dan address. Harusnya bukan address no ya. Ini cuma requestnya aja. Tapi untuk kita masukkan ke tabel adalah address. Kalau kita lihat di sini address, street, row, house, room. Ada 5. Kita bisa pastikan kembali ada 5 juga. Dan di identity card di sini cuma ada 2, nick dan address. Oke, setelah ini selesai, kita akan coba kembali ke request yang tadi. Kita bisa refresh. Data penduduk gagal dibuat. Oke, ada yang gagal ya. Kita coba masukkan request kembali ya. Di sini. Dan sebelum itu kita coba daidam lagi ya. Di sini. Oke, kita coba try cat satu-satu ya. Try cat satu-satu. Di sini. Sebelumnya Anda juga bisa melakukan 1 kali try ya. Jadi dalam satu ini kita bikin 1 try catch gitu, nanti bisa ditampilkan juga, atau mungkin bisa tampilkan langsung di sini. Cuma kita akan coba satu-satu di sini ya. Coba submit. Oke. Insert into identity card, nick, address, user ID, update. Nick itu terlalu panjang tuh. Data too long for column nick. Ya. Oh ini. Kita anggap segini dulu. Ya, kemudian di submit. Oke, data penduduk gagal dibuat lagi. Coba isi lagi ya. Mari kita coba submit. Oke, data penduduk berhasil dibuat. Kita lihat Adam ya. Kita lihat Adam apakah sudah masuk. Nah, Adam Adijaya, Adam Sudrajat. Kenapa ada 2? Jadi yang pertama itu tadi gagal itu karena di ketika kita input user itu kan pertama Adam ya. Jadi kalau kita lihat
di sini user pertama yaitu Adam, kita masuk ke sini dan itu sudah berhasil. Kemudian ketika masuk ke sini gagal, maka si user pertama itu sebenarnya sudah diinputkan di sini. Jadi ketika penginputan kedua untuk username dan email yang sama, maka dia akan ditolak karena untuk user sendiri, untuk email adalah unik gitu ya, unik. Makanya tadi kita input Adam Sudrajat, dia sudah masuk ke user, kemudian dia juga sudah masuk ke citizen, namun gagal di identity. Maka yang user dan si penduduk itu sudah diinputkan ke database begitu. Makanya tadi ada 2 Adam. Untuk yang ketiga itu username-nya Adang dan emailnya Adang, makanya berhasil. Nah, untuk kasus seperti ini nanti kita akan coba bahas di video berikutnya tentang database transaction ya.